Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tiara. Di video kali ini kita akan belajar tentang routing topologi nih, dari topologi lab setup yang sebelumnya. Nah, lalu apa saja sih yang bakal kita pelajari di routing topologi ini? Oke, pertama-tama kita akan konfigurasi routing, kemudian share internet connection, terus konfigurasi NAT permanen, fix IP address, dan konfigurasi resolver. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, mengenai konfigurasi routing. Oke, kita buka lagi nih topologi yang sebelumnya. Nah, di sini terdapat router Debian. Di router Debian ini kita akan mengkonfigurasi routing. Jadi nantinya klien dengan server mereka itu kan berbeda jaringan. Bisa kalian lihat dari IP-nya, mereka itu nggak akan bisa ngeping ya teman-teman. Nah, dengan konfigurasi routing di routernya itu, maka mereka berdua ini bisa saling ping. Oke, langsung ya kita ke VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah beralih dari tampilan GUI ke CLI. Kalau kalian belum, kalian bisa beralih dulu dengan perintah systemctl isolate multi-step user target. Nah, disinilah teman-teman kita akan mengkonfigurasi routing nih. Pertama-tama kita pergi ke root dulu dengan sumin, masukkan password rootnya. Dan kemudian kita ketikkan nano/etc/sysctl.conf. Seperti ini teman-teman perintahnya. Kemudian kita enter. Nah, di bagian menu net IPv4 IP forward, ini kita bisa delete saja tanda pagarnya. Itu mengartikan kalau konfigurasi ini masih di komentar ya, jadi belum aktif. Jika sudah, ini kita bisa Ctrl X, kemudian Y, enter. Untuk memastikannya lagi, kita jalankan perintah yang tadi. Oke, sudah terhapus pagarnya. Kita Ctrl X. Kemudian kita aktifkan dengan perintah sysctl-p. Kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti itu tandanya sudah aktif nih. Nah, dengan konfigurasi routing yang tadi kita lakukan di router, maka si klien Ubuntu ini dia bisa saling ping ke Ubuntu server nih. Karena ini mereka berbeda IP-nya. Ini kalian bisa lihat, seharusnya ini bisa ping karena tadi kita sudah konfigurasi NAT-nya. Oke, langsung saja kita coba ping dari klien ke server 2 yang mana IP-nya adalah 10.10.10.3. Oke, kita buka kliennya. Kita ping 10.10.10.3. Nah, oke, sudah bisa ya teman-teman. Nah, tapi ini coba kita ping 888, apakah dia sudah dapat internet atau belum. Nah, ini dia itu belum dapat internet teman-teman, karena kita belum share internet connection. Oke, mari kita lihat lagi topologinya. Nah, tadi kan di konfigurasi sebelumnya nih, kita memasang adapter host only dari router ke host, agar dia terhubung ke host. Tetapi dia tidak mendapatkan internet dari hostnya. Nah, oleh karena itu kita harus share internet dari host atau laptop kita, agar internet itu bisa terhubung atau diteruskan ke router. Kemudian internet yang ada di router ini, dia bisa diteruskan ke server-server yang ada di sini nih. Nah, caranya itu untuk sharing internet connection, kalian bisa pergi ke control panel. Di sini saya sudah buka. Kemudian pada menu Ethernet ini, yang ini kita bisa disable dulu. Kemudian karena saya terhubungnya ke WiFi, jadi saya tuh mendapatkan internet dari WiFi. Ini kita bisa klik kanan. Kemudian properties. Di sini di bagian sharing, nah di sini belum ada sharing connection nih. Karena kita akan sharing ke router dan router tadi menggunakan adapter host only. Host only ini kita bisa klik yang ini teman-teman. Kemudian select private network connection. Di sini kita pilihnya yang VirtualBox host only network. Oke, kemudian kita oke. Di sini kita yes saja. Nah, jika kita meng-sharing, maka IP defaultnya itu akan terganti teman-teman. Kalau IP yang ada di topologi kan tadi 192.168.56.1. Nah, setelah kita sharing, IP-nya akan berubah jadi 192.168.137.1. Di sini kita yes saja. Kita oke. Nah, kita bisa lihat di VirtualBox host only network. Kita bisa klik kanan. Kemudian properties. Kita lihat di IPv4. Kita klik 2 kali. Nah, IP-nya itu sudah berubah menjadi 137.1. Nah, disinilah kita harus menyesuaikan IP nih teman-teman. Kita buka routernya. Oke, kita ini clear saja. Kemudian kita pergi ke nano/etc/network/interfaces. Kita enter.
Nah, di sini IP-nya masih 56 kan, berarti ini belum menyesuaikan dengan yang ada di hostnya. Jadi di sini kita akan ganti menjadi 137. Untuk belakangnya saya tetap memakai 10. Untuk gateway-nya ini kita juga ganti. Tadi IP yang ada di interface VirtualBox only adalah 192.168.137.1. Kita bisa Ctrl X, kemudian Y, Enter. Kita bisa restart teman-teman. Sistem CTL restart networking. Oke, kita enter. Kemudian kita bisa cek IP-nya dengan perintah IPA. Nah, oke, IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.137.10. Nah, di sini saya sudah ping 88 dan ini sudah terhubung. Lalu kenapa nih? Tadi di Ubuntu kliennya kita nggak bisa ping 88. Nah, ini karena kita belum konfigurasi NAT nih. Jadi dengan NAT ini dia akan menyebarkan internet yang sudah didapat di router dari host tadi, dari hasil shared internet dari WiFi ke server-server lainnya. Oke, langsung saja kita akan konfigurasi NAT-nya. Pertama-tama teman-teman bisa apt min cd-rom add dulu. Oke. Jika sudah, kita akan mengkonfigurasi NAT dengan IP tables nih. Tapi sebelumnya kita harus dulu install IP tables-nya. Kita gunakan perintah apt min get, kemudian install IP tables. Oke, kemudian enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi NAT-nya menggunakan IP tables nih. Untuk perintah di IP tables sendiri ini lumayan panjang ya teman-teman. Jadi di sini saya catat perintahnya. Oke, kita jalankan perintahnya. IP tables, kemudian min T, terus min NAT, kemudian min A. Kita tambahkan post routing, kemudian min O kecil. Kita tuliskan interface-nya nih. Karena interface yang ada di router itu tadi adalah ENP0S3 dan nPOS 89 adalah untuk ke server-servernya. Jadi di sini kita tuliskan ENP0S3. Ini ENP0S3. Kemudian min J masquerade. Oke, kita cek dulu perintahnya teman-teman, adakah kesalahan? Oke, jika sudah kita bisa enter saja. Nah, sudah ya teman-teman. Kita coba ke kliennya apakah dia sudah bisa ping 88 atau belum. Kita coba ping 888. Kita enter. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Dimana yang tadi kita ping 88 belum bisa karena si klien ini belum mendapatkan internet dari routernya. Lalu lanjut nih, kita akan mengkonfigurasi NAT permanen. Jadi teman-teman perintah NAT yang ini itu tidak permanen. Misal kita akan power off virtual mesinnya, routernya, kemudian kita harus konfigurasi IP tables ini lagi. Jadi si IP tables yang kali ini itu tidak permanen. Nah, kita akan membuat itu menjadi permanen. Oke, kita akan lanjut konfigurasi IP tables atau NAT permanen di router Debian-nya. Di sini saya sudah buat langkah-langkahnya, teman-teman. Pertama-tama kita seperti biasa masuk ke root dulu. Nah, kemudian sebelum kita konfigurasi, kita harus dulu nih membuat folder IP tables-nya. Kita gunakan perintah mkdir. Kita buat foldernya di etc/etc, kemudian IP tables. Ini kita enter. Kemudian kita jalankan perintah yang ini. Nah, perintah ini itu untuk menyimpan konfigurasi IP tables-nya ke direktori IP tables yang baru saja kita buat. Oke, langsung aja kita tuliskan IP tables, kemudian min save. Kita gunakan tanda lebih dari, kemudian /etc/IP tables, kemudian /rules v4.v4. Oke, seperti ini teman-teman perintahnya. Kita bisa enter. Kemudian kita pastikan dulu kita bisa chat /etc/IP tables, kemudian rules.v4. Kita enter.
Nah, oke, di sini artinya kita sudah menyimpan konfigurasi IP tables-nya dalam directory IP tables. Jadi kali ini belum mengkonfigurasi IP tables secara permanennya. Nah, untuk IP tables secara permanennya, pertama-tama kita harus ke source list dulu nih teman-teman. Kita nano /etc/apt kemudian /sources.list. Kita enter. Nah, kalian lihat di sini di punya saya sudah terdapat dep http kartolo sby data utama net. Nah, kalau misal punya kalian belum ada nih, kalian bisa klik saja manual seperti ini. Terus untuk pada opsi dep cd-rom, kalau misal belum ada yang dipagar, ini kalian bisa pagar saja. Ini kalau sudah, kalian bisa ketik manual saja, kemudian Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian setelah itu, setelah kita memasang repositori yang kartolo, kita bisa apt update. Nah, jika sudah, kita akan menginstal IP tables persistent nih, di mana ini adalah untuk mengkonfigurasi NAT-nya secara permanen. Langsung saja kita apt, kemudian install IP tables strip persistent. Kita bisa enter. Nah, sudah ya teman-teman, kita sudah mengkonfigurasi IP tables-nya secara permanen, di mana nantinya setiap kita meng-power off routernya, kita nggak perlu konfigurasi IP tables yang panjang itu tadi. Oke, lanjut nih. Saya akan bahas tentang materi yang kelima, fix IP address Debian router dan server. Nah, oke, saya sudah buka router Debian-nya, ini kita Ctrl L saja. Nah, teman-teman, saat kita memasang IP nih, kita jalankan dulu perintahnya nano /etc/network kemudian /interfaces. Kita enter. Nah, di sini saya menambahkan auto enp0s di interface npos 8 juga saya menambahkan auto. Jadi teman-teman, auto ini fungsinya agar kita tidak perlu melakukan if up nih. Kalau kita di sini tidak menambahkan auto, saat kita power off virtual mesinnya, maka itu IP-nya nanti bisa jadi hilang. Dan kita harus menjalankan perintah if up npos 3, if up npos 8, atau if up npos 9. Nah, makanya itu di sini saya langsung menambahkan tulisan auto, agar semisal kita power off virtual mesinnya itu, IP-nya nggak akan hilang. Sama juga pada server Debian yang ini, yang server 1. Ini kita show nano /etc/network interfaces. Nah, di sini saya juga sudah menambahkan auto dari awal konfigurasi IP-nya nih. Karena jika kita tidak menambahkan auto, maka saat kita power off virtual mesinnya, kemudian kita jalankan lagi, itu kemungkinan IP-nya bisa hilang, dan kita akan menjalankan perintah if up lagi. Karena itu cukup ribet, jadi kita langsung saja menambahkan auto pada interface setiap interface-nya. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas tentang konfigurasi resolver. Nah, di Ubuntu kliennya teman-teman, di sini kita coba ping 888. Oke. Nah, itu sudah bisa ya teman-teman. Tapi nih, coba kita ping google.com. Karena kalau ping 88 doang itu belum memastikan kalau sudah mendapatkan internet dari routernya. Kita coba. Nah, itu nggak bisa nih. Nah, cara mengatasi itu kita harus menggunakan konfigurasi resolver. Untuk melakukannya, kita seperti biasa pergi ke root dulu. Untuk Ubuntu sudo su. Masukkan password. Kemudian kita cd, kemudian kita jalankan nano /etc/ kemudian resolve.conf. Seperti ini, kita enter. Nah, kalian di sini bisa lihat sendiri untuk name servernya itu masih localhost kita. Untuk melakukan ping dengan Google, kita tambahkan di bawahnya seperti ini, teman-teman. Kita tambahkan name server, kemudian 888. Jika sudah, kita Ctrl X, kemudian Y, dan kita enter. Dan selanjutnya kita coba untuk ping Google lagi. Ping google.com, kita enter. Nah, maka itu sudah bisa nih. Kita juga bisa lakukan hal yang sama dengan ini masih di Ubuntu. Kita lakukan di yang server 1. Oke, saya sudah pergi ke root. Kita coba ping 888. Oke, sudah bisa.
kemudian nano/etc/resolve.conf. Oke, di sini saya sudah menambahkan untuk name servernya seperti tadi 888. Kita bisa kalau kalian belum, kalian bisa tambahkan seperti ini dulu. Untuk name server lokal hostnya kalian bisa di komentar saja dengan tanda ini teman-teman, yang tanda pagar. Kemudian kita langsung coba ping google.com. Ping google.com, kita tunggu. Nah, maka itu sudah bisa nih. Kita lanjut ke yang server 2-nya, apakah sudah bisa atau belum. Oke, ini saya perbesar. Kita pergi ke root dulu. Oh, ini di Ubuntu. Kita pergi ke root dulu. Sudo su. Masukkan password. Kita cd. Oke, seperti tadi kita jalankan nano/etc/resolve.conf. Oke, nah di sini name servernya masih localhost juga. Kita tambahkan alamat dari Google seperti tadi. Name server 888. Kita Ctrl X, kemudian Y, kita enter. Kita coba ping 88 dulu nih. Oke, sudah bisa. Kita coba ping google.com. Jika ini lama, teman-teman bisa tunggu dulu karena terkadang proses dari ping Google ini lumayan lama. Nah, ini sudah bisa ya, teman-teman. Oke, kita lanjut yang ada di routernya nih. Router pastinya sudah mendapatkan internet dari host kita yang hasil dari shared internet wifi tadi. Ping 888. Oke, sudah ya. Kita juga coba cek ping Google. Ping google.com. Nah, di sini di routernya juga sudah bisa ping Google. Kalau semisal punya kalian nggak bisa nih, mungkin itu terdapat pada firewall-nya nih. Kalian bisa cari di sini. Kemudian teman-teman bisa cari Windows Defender Firewall yang ini. Nah, kita pergi yang ini teman-teman. Kalau punya kalian masih nyala nih, punya kalian bisa turn off saja untuk mematikan, maka punya kalian bisa ping google.com. Atau kalau semisal di router kalian belum bisa ping Google, kalian bisa konfigurasi resolve seperti yang sebelumnya. Ini di sini. Oke, di sini saya sudah ya teman-teman. Jadi kuncinya kalau semisal punya kalian nggak bisa ping Google, kalian bisa resolve seperti tadi atau terdapat kendala pada firewall-nya. Kita harus matikan firewall. Oke, jadi kesimpulan dari routing topologi ini nih, di sini kita membuat konfigurasi routing pada Debian yang kita sebut dengan router Debian. Si router Debian ini dia terhubung dengan host atau laptop kita menggunakan adapter host only. Nah, dari adapter host only tersebut kita meng-share internet connection dari WiFi yang kita terhubung, kita share ke interface host only. Oleh karena itu, dengan interface host only tersebut, router bisa mendapatkan internet. Kemudian di router, kita juga sudah konfigurasi IP pada sebelumnya agar terhubung ke klien server 1, server 2. Nah, di situ kita juga konfigurasi router agar server-server ini bisa saling terhubung. Kemudian kita konfigurasi NAT yang tadi yang IP tables agar si klien server 1, server 2 juga mendapatkan internet dari gateway-nya, gateway yang ini. Jadi intinya si router mendapatkan internet dari laptop melalui share. Kemudian di router dia menyebarkan internet ke klien server 1 dan server 2. Oke, saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.